Bersedia Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya. Berapa tahun dah Malaysia dah seri. Pernah menang pun. Pernah menang pun kan. We have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Ini semua bukti bahawa Malaysia tak gagal dalam bola sepak, bahkan sedang naik mendadak. Well, kita tengok today positive actions taken by Indonesia. Fans dan media Malaysia yang sebelumnya sempat mengejek timnas Indonesia akhirnya mendapat teguran keras dari tokoh penting sepak bola Malaysia sendiri. TMJ meminta masyarakat Malaysia untuk berhenti meremehkan negara tetangga dan mulai introspeksi diri. Sementara itu, pelatih timnas Malaysia mengakui bahwa timnya bahkan belum mampu mengkontrol bola dengan baik, dan menyebut Indonesia sebagai contoh sukses dari Asia Tenggara. Sindiran pun berbalik arah. Mereka yang dahulu mencibir, kini hanya bisa diam melihat kenyataan bahwa Indonesia lebih siap dan matang untuk bersaing di level dunia. Masyarakat Malaysia menyindir kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran ini disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia, OneFootballM, yang menilai kemenangan Timnas Indonesia tidaklah spesial. Akun fanbase sepak bola itu menegaskan, Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu, Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di Liga Inggris. Bersedia Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak rebuild balik FAM dan juga skuad Harimau Melaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses rebuild Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanch Postecoglou, Peter Klamoski, akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. And bukan itu je, FM telah melantik bekas ketua jurulatih Kedah iaitu Nafuzi Zain untuk melantik skuad bawah 23 Malaysia. So kalau korang nak tahu, Nafuzi Zain merupakan salah seorang jurulatih tempatan yang mempunyai karakter dan juga taktikal yang agak bagus. So peranan Nafuzi Zain dalam skuad under 23 tahun Malaysia adalah untuk membawa bakat-bakat muda masuk ke dalam skuad senior. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama rebuild Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok, so make sure stay tune, okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik, lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Pelatih Malaysia hina Timnas Malaysia U17 setelah Indonesia lolos Piala Dunia U17. Kita kontrol bola saja belum benar. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnasnya sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga, Timnas Indonesia U17, memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen Cup Ayam, apa yang bisa diikuti minggu depan. Lemari trofi juga belum penuh juga, kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung, belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto Timnas Indonesia U17. Mengutip dari Okezone. Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya Timnas U17 kita tuh sempat dinyirin sama media sebelah. Pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, Timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, Timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah, tapi kualifikasi, bos. Kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil,
kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17, pelatih Malaysia hina timnasnya sendiri. Jadi berita Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 itu sudah menyebar kemana-mana sampai ke negeri jiran Malaysia. Nah, salah satu media olahraga terbesar di Malaysia, Makan Bola, itu mewawancarai pelatih timnas U17 Malaysia, Sulaiman Husin. Ditanya tuh di dalam wawancara, bagaimana pendapat pelatih terhadap kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia dibandingkan dengan Malaysia yang Piala Asia ini aja nggak lolos. Sulaiman Husin menjawab, seperti inilah jawabannya ya. Kita masih di sini, tahan bola naik sampai ke hidung. Jadi kalau diucapkan dengan logat dan bahasa Melayu kurang lebih seperti ini. Piala Dunia konon, Piala Dunia konon. Kita masih di sini, tahan bola sampai ke hidung. Ya, Sulaiman Husin menyampaikan hal itu bukan tanpa alasan ya. Sepertinya Malaysia memang hanya jago di Asia Tenggara. 2023 Malaysia itu lolos ke Piala Asia setelah dikualifikasi membantai timnas Indonesia 5-1. Tetapi di Piala Asia justru Malaysia terbantai oleh Yaman 4-0. Jadi sepertinya sangat sulit untuk Malaysia lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Karena mereka nahan bola masih sampai ke hidung. Salam, Di Mateo. Kalau seperti ini apakah netizen Indonesia masih disalahkan? Ini yang ngomong pelatih sendiri loh ya. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Kita kontrol bola saja belum benar. Ini yang ngomong pelatih, bukan netizen Indonesia. Nanti nyerang kita ya, dikira kita menghujat. Padahal kita cuma membaca komentar pelatih sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga timnas Indonesia memastikan tempat di Piala Dunia 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam loh ya. Ini yang ngomong pelatih kalian sendiri, woi, bukan kita. Ya kan, kalau kita mah selalu memberikan yang terbaik, selalu mendukung negeri jiran supaya bisa menyamai Indonesia, tapi itu mustahil ya. Ingat gak dulu waktu ranking FIFA kita 170, kalian aja menginjak-injak menghina timnas Indonesia. Walau ranking timnas kita di bawah lah, kita gak selevel kalian lah, gak mungkin kita uji coba sama kalian lah. Dulu kalian sesombong itu dengan timnas Indonesia. Sekarang boy, ranking FIFA kalian jauh di bawah Indonesia. Kita di kualifikasi Piala Dunia, bahkan timnas U17 kita sudah di Piala Dunia, kalian masih terkeok-keok. Keok. Gimana di menurut kalian? Selepas 40 tahun pasukan kebangsaan, akhirnya kita kembali ke Piala Asia. Dan ranking FIFA Malaysia sampai ke hari ini terus naik. Ini semua bukti bahawa Malaysia tak gagal dalam bola sepak, bahkan sedang naik mendadak. Apa yang pasti, korang suka ataupun tidak, punca utama kebangkitan bola sepak Malaysia adalah disebabkan TMJ. Setuju ke tidak? Malaysia, macam mana kita nak mengikut jejak langkah pasukan Indonesia, Thailand? Macam mana tu? Datuk tengok macam mana? Mana yang lebih sesuai ataupun kita ada identiti kita sendiri? Bagi saya, kita kena ikut cara kita saja kan. Kita nak ikut Indonesia, kita nak ikut Thailand. Tak, Harimau Melaya ni menjadi satu pasukan yang disegani lah kan. Jadi kita kena pastikan bukan kita nak mengikut orang. Itu dok cakap ini macam Indonesia, Indonesia boleh menang dengan boleh seri dengan Arab, Saudi 10 berapa tahun dah Malaysia dah seri Dah menang pun kan. Itu kita ada ni, kita ada acuan kita sendiri sebenarnya kalau kita nak ikut. Tapi acuan kita tu yang kita dah bina lama daripada zaman sebelum kita merdeka, kemudian zaman kita merdeka, daripada nama tanah Melayu kepada nama Malaya, kemudian nama Malaysia. Kita dah ada acuan tu kan. Pemain kita adalah pemain yang menerusi complement each other antara kaum Melayu, India, Cina.
menyebabkan pasukan kita kuat. Kita layak ke Olimpik 72, kita layak ke Olimpik 80. Kita boleh buat sebenarnya. Akhir-akhir ini kita tidak, orang kata, tidak menunjukkan bahawa kita ada kuasa, masih lagi kuasa bola sepak di Asia Tenggara. Seperti kecewa dan akhirnya kita mengambil jalan pintas, syok. Tetapi kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Well, kita tengok today positive actions taken by Indonesia. Mereka punya pemikiran satu aja, nak main World Cup, nak qualified for World Cup. Apa cara? Forget it. Ni bukan nak menjaga hati pihak ataupun nak menjaga hati orang. They just want logo tersebut tu, nama negara tersebut tu dapat beraksi di dalam World Cup. Malaysia tak tinggal diam. Mereka berusaha keras mengejar ketertinggalan dengan melakukan naturalisasi pemain dan memperbaiki manajemen timnas.